sekarang saya ingin membahas feeder. Nah, kalau tadi kita sudah menggunakan selection menggunakan pen tool, tadi kita ada menggunakan klik kanan pada saat pen tool itu, kemudian kita ada melihat bagian feeder. Oke, supaya lebih gampang, saya akan kembali ke langkah sebelumnya. Tinggal saya tekan Ctrl Alt Z, 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 Z. Nah, sampai di sini tadi kan udah selection tool. Menggunakan pen tool. Nah, kemudian di sini saya klik kanan, kemudian make selection. Nah, di sini ada bagian feeder. Feeder itu semacam apa? Semacam shadow-nya gitu ya. Semacam shadow-nya. Jadi gini, semakin kita naikkan angkanya di feeder radius ini, maka nanti bagian-bagian kaburnya juga akan semakin luas. Langsung saja saya tunjukkan ke contohnya. Misalnya saya set di sini angkanya 5. Oke. Nah, kemudian saya oke. Nah, sekarang saya ingin mendelete bagian yang ini, background ini, seperti yang sudah saya tunjukkan pada video sebelumnya. Oke, dari pen tool ini kita kemudian beralih ke selection ini. Tadi kita udah set ya, feedernya itu 5. Maka kalau kita delete dia, saya menggunakan background supaya putih ya. Nah, dia akan nampak ini seperti bayang-bayang. Jadi kayak ada warna pecahnya dia. Oke, ada warna pecahnya. Kalau misalnya saya ganti dengan biru, ya seperti ini, ada nampak shadow antara merah dan putih. Oke, nah, saya coba lagi. Nah, kalau misalnya saya klik selection, saya ganti feedernya dengan 30, maka ini akan menjadi lebih luas. Nah, kita lihat selection aja berubah menjadi melengkung. Iya, seperti ini. Jadi dia akan menyisakan warna-warna dasarnya. Nah, ini yang hitam akan jadi memutih. Jadi feeder itu seperti kayak kita membuat shadow gitu. Jadi pada saat kita selection dan kita ingin mendelete sesuatu warna, maka warna yang terhapus itu tidak akan timbul seperti efek tajam gitu. Kalau misalnya kita tidak membuat feedernya, kita set angkanya cuma 0 saja, berarti tidak menggunakan feeder, maka nanti warna itu, maksudnya selection-nya itu yang kita garis lurus, jadi nampak dia detailnya itu kayak patah-patahnya itu muncul. Tapi kalau kita pakai feeder, selection kita yang tadi kaku, nah itu tiba-tiba dia jadi mulus. Jadi feeder ini memang suatu teknik yang bisa kita gunakan dalam kondisi tertentu, tidak semua kondisi ya. Nah, kalau dalam hal foto ini bagaimana gitu? Nah, ini sebenarnya apalagi dengan kualitas buri ya, ini kurang cocok kalau kita pakai feeder, jadi malah gambarnya jadi jelek. Nanti kalau di editing misalnya brosur, iklan dan lain sebagainya, itu teknik feeder akan sangat membantu sekali untuk menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan foto ini? Ya, sama saja. Tinggal klik ini, Magic Pen Tool. Nah, di sini kita bisa langsung set feeder. Tapi ini gambarnya sih udah bagus ya. Misalnya saya set ini 10 gitu. Ya. Kalau saya Ctrl X, jadi muncul efek-efek birunya. Selection yang tadinya kaku, jadi tidak terlalu nampak potongan-potongan garisnya. Oke, sekian dulu tentang feeder.